Ini tuh berbicara kepada bangsa-bangsa kali Bang. Nah, Bangsa-bangsa. beda lagi Bang jawaban ente Bang. Serius, beda lagi. Karena- Kalau Anda kemarin ada yang mengaitkan dengan pencurian keledai. Abang mengaitkan dengan bangsa-bangsa. Padahal kan di situ perjamuan Paskah. Mana yang betul? Makanya saya bilang, Kristen makin menjelaskan si anu, makin kagak jelas jadinya. Gitu. Makin dijelaskan bukannya terjawab, tapi makin kagak jelas jadinya Bang. Jangan-jangan si Anu juga termasuk Pak Ustadz ini enggak lah ya. Enggak lah ya. Enggak, bukan. Bukan Karena si Anu, begini, bukan saya. Di sini secara rinci nggak dijelaskan sih namanya atau rumahnya nggak dijelaskan. Si Anu itu tanda kutip dan tanda tanya Pak Ustadz. Atau Pak Ustadz tahu kali apa namanya ini bahasa Bang, bahasa kalau saya tahu saya nggak nanya sama Kristen. enggak. Ini kan Ngapain terjemahan saya Pak tanya, Ustadz. kan? Enggak, ntar dulu. Ini terjemahan. Mohon maaf nih. Aslinya pasti ada dong, bukan bahasa Indonesia dong Pak Ustadz. Kosakata Bukan asli dong. Yunaninya itu Dena. Dena diterjemahkan ke Indonesia memang si Anu, memang. Anu itu kan kata sambung Pak Ustadz, tidak merujuk itu ini sana sini. Jadi anu ini titik-titik yang nggak jelas Pak Ustadz. Ada yang lain kah? Yang lain lah coba. Waduh, Kata lain. kok bisa Bang kitab suci yang namanya suci terus perkataan Tuhan Anda kagak jelas? Bukan. Maksud saya ada kata lain kali gitu. Oh nggak ada. Kenapa Udah harus saya anunya pelajari yang teks dirujuk? aslinya Bang. Teks aslinya udah saya pelajari, kata aslinya itu Dena. Tapi kalau kita terjemahkan ke Indonesia si Anu. Nah, cuma definisinya itu such a man, seorang manusia. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, itu tuh. Bisa siapa-siapa aja kan Pak Ustadz, bisa Ya, kan bisa siapa aja kan? bisa laki-laki, bisa perempuan gitu. Nah, ini bisa saja bangsa-bangsa nih Pak Ustadz. Jadi tidak dijelaskan lah nama-nama kita di sini. Gitu. Wah, itu perjamuan Paskah, Bang. Iya, sampai sekarang juga kami gereja tetap mengadakan Paskah, Bang. Masalah itu mah. Abang menanyakan Paskah, ya kita juga Bukan. tetap Yang saya tanyakan bukan si kita ya. anunya. Iya, maksud saya si Anu ini dalam tanda kutip semua pengikut-pengikutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz juga nggak bisa bilang kalau ini si Anu siapa, itu nggak bisa kan. Saya pun nggak Bang. bisa, ini bangsa-bangsa. Coba begini, Bang. Ya, kalau saya mau kirim barang nih, ya, saya punya HP nih, ya. Lalu saya suruh, ibaratnya teman saya, Hai Adi, kata saya kan kayak gitu contoh. Pergilah kamu ke tengah kota, ke rumah si Anu, ya, jalan Anu, ya, serahkan barang ini kepada si Anu. Kira-kira Adi nyampai nggak gitu? Pasti kan Adi nanya, Itu loh kan- siapa namanya? Rumahnya, alamatnya di mana? Kalau namanya ketahuan kan kita bisa tanya dia berada di kampung mana, kan gitu. Tapi Pak Ustadz itu mengirim barang merujuk kepada satu orang kan Pak Ustadz. Ini masa ke satu orang ini? Satu orang Ini itu bangsa-bangsa. si Anu, tuan rumah si Anu. Pergilah ke kota kepada si Anu. Nah, ini mana rumah Pak Ustadz? Nah, baca terus. Katakan kepadanya pesan guru, waktuku hampir tiba. Nah, ini kan pesan guru waktuku hampir tiba ini kan. Baca ini lagi. Mau disalib kan? Oke. Baca lagi. Mau disalib, berita mau disalib nih. Terus di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Kan di dalam rumahmu merujuk satu orang si Anu itu, Bang. Pak Ustadz tahu nggak dia pergi ke Paskah di rumah siapa aja? Nggak tahu. Enggak tahu saya. Dia bilang di rumah si Anu Paskah itu. Oke, ini kan Matius Pak Ustadz. Bukan cuma Matius, kok banyak. Lukas, Yohanes, banyak Pak Ustadz.
Ini ada jawabannya di lain, di Lukas, di Yohanes. Gini, kalau kita lihat jawaban di lain itu ya hanya menjelaskan ciri-ciri si anu itu bawa kendi. Ah tuh. Kok kendi sih Pak Ustadz? Iya, Kendi coba gimana? Anda buka di Lukas. Si anu itu bawa kendi ciri-cirinya. Lukas berapa ini? Coba tuh buka kitab Lukas Anda. berapa ini? Lukas Ya 22 ya, itu ya penjelasan si anu itu. Lukas 22 Pak Ustadz. Bawa kendi lagi, kendi dulu. Ya iya, si anu itu bawa kendi, isinya Ayat anggur. berapa? Isinya anggur tuak gitu, tuak isinya. Mana ada tuh Pak Ustadz, ini Indonesia. Nah, ada kagak tuak. percaya dia, teman-teman. Ini ayat berapa Pak Ustadz? Bentar nih, Matius, bentar ya, saya buka dulu. Bentar. Penjelasannya di Lukas 22, 21 sampai 23. 21, oke. Aku yang baca, Pak Ustadz yang baca, gimana? Kamu lah yang baca, Bang. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku dan bersama. Oh, bukan yang dengan itu. aku. Lukas 22, 10. Lukas 22 ayat 10. Oke, Pak Ustadz. Jawabnya, ini menjawab ini, belum tahu pertanyaannya saya ini. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, kan? Si anu itu seseorang yang membawa kendi berisi air. Airnya ada yang jelaskan kemarin kepada saya, air anggur tuak gitu, dia bawa tuak. Ini kan apabila kamu masuk ke kota. Nah, yang tadi itu bukan begitu bunyinya. Itu kan ke kota. Itu kan persiapan untuk makan Paskah toh. Lukas 22, 7 sampai 10 itu seterusnya itu. Iya, betul. Ini ada. Makanya si anu itu siapa ciri-cirinya? Coba Yohanes ini nggak ketemu jawabannya ini, masih belum ada orangnya ini. Ya maksud saya begini. Iya, gimana? Ini pasti ada ini solusinya Pak Ustadz. Daripada pertanyaan ini nggak terjawab, ini kan nggak terjawab ini. Enggak terjawab, Mungkin ya udah. Yohanes kali lebih lengkap Yohanes, Pak Ustadz. Yohanes ada nggak menjelaskan? Pasti karena kan cerita Yesus, Pak Ustadz. Aduh, kalau Saya Yohanes, bentar, kalau Yohanes ya, bentar saya lihat ada nggak penjelasan dari Yohanes? Kalau Yohanes itu ada di Yohanes 13. Dari 21. Ada itu jawabannya, Pak Ustadz pasti. Dari 21. Kalau di Yohanes malah ini Bang, malah tambah kagak jelas. Serius. Aduh. Kalau di Yohanes tambah kagak jelas. Ya si anu itu malah membawa roti. Gini Pak Ustadz. Aslinya sebenarnya yang membaptis Yesus pun itu Yohanes. Nah, Tuhan pun sudah mengaruniakan atau memberikan masukan-masukan kepada Yohanes. Jadi pandangan Yohanes saja lah Pak Ustadz. Yohanes 13 nih pandangannya. Nomor 26 tuh, siapa si anu? Jawab Yesus, dialah itu kepadanya aku akan memberi roti. Jadi si anu itu akan diberi roti oleh Yesus gitu. Makin kagak jelas kan di Yohanes. Aduh. Nah ini beda nih ya, mencelupkan roti. Jadi kalau aku tonton di film Tuhan Yesus langsung di YouTube juga film bisa nonton. Kenapa film Bang? Tetap aja di film itu tulisannya ini semua bahasa ini yang di Alkitab ini sama aja itu Pak Ustadz. Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti. Nah ini kan yang
menyalibkan Yesus, yang memberikan informasi untuk menyalibkan Yesus, Pak Ustadz. Ini dia, kan ada namanya ini. Waduh, kacau. Simon. Ya. Memang, Bang. Ini udah ketemu ini Pak Ustadz, ini namanya ini. Ada ini namanya nih. Namanya Coba siapa? kita baca ya. Dialah itu dan kepadanya aku memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anaknya Simon Iskariot. Ada namanya ini. Sesudah Coba, ya Pak Ustadz, memberikannya kepada Yudas. Nah, Gini, memangnya makan Paskah di rumah Yudas? Malah beda cerita pula. ya Pak Ustadz yang salah ini, salah memberikan ke saya ayatnya. Cari yang lain Pak Ustadz, bukan ini. Gini. Coba lihat. Nih, kalau kitab Anda ini kan ada penjelasannya tuh ya. Oke. Nih, tentang Paskah tuh kan ada referensinya. Oke. Lukas 22. Iya, betul. Cerita-cerita yang lainnya di Yohanes kan ada juga tuh. Yohanes 13 21 sampai 30. Makanya saya bilang sama Anda. Makanya cerita Yohanes makin tambah kacau. Ini harus saya jelaskan ke pendeta-pendeta dulu ini deh, biar terjawab ini Pak Ustadz. Jangan jadi pertanyaan ini. Iya. Di Sherlock pula itu tulisannya Pak Ustadz. Mana di Sherlock gimana Bang, ini? abang nanti tanyakan aja pendetanya, ambil piti saya. Pak Pendeta, ini rumahnya si Anu, kata bapak ini Yesus udah Sherlock gitu. Saya nggak bohong, nggak pernah bohong saya. Memangnya ada map itu dulu Pak Ustadz. Mas saya pun juga nanya sama beliau, Pak, memangnya dulu ada Google Map, Yesus udah pakai Android, Yesus udah pakai Google, udah ada map. Kata beliau, iya. Yang menciptakan Android itu kan katanya murid-murid Tuhan katanya. Manusia yang jelas yang ciptain Android, murid-murid Tuhan nggak pasti. Bisa kafir, bisa Makanya apa kan? ambil pitinya tuh, nanti tanyain sama pendetanya siapa si Anu gitu. Ini harus beres ini Pak Ustadz, ini nggak beres ini si Anu. Memang ada tulisannya sih. Iya. Pak Ustadz, Tapi nanti Bang, kalau Anda ke pendeta saya pasti pasti tahu jawabannya. Coba kasih tahu Pak Ustadz, udah tahu jawabannya? Iya, kalau Anda nanya pendeta saya udah tahu jawabannya. Apa kira-kira? Kata pendeta jangan banyak tanya, imani saja. Nggak bisa begitu, harus jelas Pak Ustadz. Lah, Tidak bisa. itu udah jawaban apa yang pendeta mau pasti. diimani? Ini Pak Ustadz, mohon maaf nih, Banyak ya. udah orang Apakah bertanya yang sama pendeta. Pak Ustadz, apa yang harus diimanin kalau kita nggak tahu apa isinya? Pak Ustadz? Makanya kan Jelas harus aja nih. dipertanyakan. Nggak Kalau jelas. Bang, kalau pendetanya puyeng, udah banyak pendeta menjawab. Kau tidak usah banyak tanya, imani saja. Itu jawaban umum udah. Aduh, lain lagi nih penjelasan Pak Ustadz ini. Boleh, kalau aku boleh nanya nggak Pak Ustadz? Silakan, Nanyanya, silakan. Tapi jangan tersinggung-tersinggung ya, minta maaf dulu Enggak, nih, Pak Ustadz. Ya. Ini juga tulisannya di Sherlock, saya juga pusing ini. Aduh. Oke, Nabi terakhir Pak Ustadz yang Pak Baik. Ustadz yakini dan tahu siapa Pak Ustadz? Nabi Muhammad. Udah pasti tuh yang paling terakhir, nggak ada Pasti lagi yang dong, terakhir. nggak ada lagi. Dia khotaman Nabiyin, Al-Ahzab 40. Oke, berarti pasti Nabi terakhir. Lalu di Al-Quran mungkin, tapi kan saya nggak tahu di mana ayatnya. Mungkin Syukran, dituliskan juga jazakallah. tentang Isa kali Pak Ustadz ya. Di sana itu akan datang pada saat akhir zaman kan Pak Ustadz. Betul, Ya, itu makanya. Az-Zukhruf 43. Nah, terima kasih telah menunjukkan ayat kepada saya ya. Terima kasih. Bisa saya baca ulang mungkin. Nah, yang saya pertanyakan, ya itulah Nabi terakhirnya Pak Ustadz. Baik, saya jelaskan ya. Dulu Yesus atau Nabi Isa diutus. Dia Nabi ke-24 yang dikenal dalam agama Islamnya. Nabi ke-24, ya. Oke. Nah, sebutannya Nabi ke-24 ini bendanya. Oke? Nih, yang di tangan saya. Apa itu?
Bentar, Emang saya kasih hanya itu? mencontohkan, Apa itu? hanya Oh, iya, iya, mencontohkan oke, aja. oke, siap, Jadi Nabi siap, ke-24 ya bagaikan benda yang ini, ya. Lalu Nabi ke-24 ini tidak mati tapi dia diangkat ke langit. Kan gitu. Hilang bendanya ini tadi ya, udah diangkat ke langit nih. Habis itu Nabi ke-25 diutus bendanya yang ini. Oke? Hmm. Oke. Nah, lalu berakhir ya zaman Nabi ke-25, wafat ini Nabi. Nggak ada lagi bendanya. Lalu turun lagi Nabi yang 24 ini bendanya. Apakah berubah dia jadi Nabi 24? Kagak, tetap Begini, aja nomornya bentar. 24 dia. Oke, boleh Gitu. dong dijawab? Nggak boleh? Boleh dijawab apa nggak boleh, Pak Apa Ustadz? tuh? Hmm. Kalau kita bilang memang yang ke-24 itulah yang terakhir, tidak yang ke-25. Jangan tersinggung ini Pak Ustadz. Emang bagaimana asumsi-asumsi kita ini? Nah, gini, kalaunya 20, bukan gini yang Bang, tadi ke-25 Pak tadi Ustadz, saya yang jelaskan, 24. ya, gini Contohnya, biar Anda contohnya. paham. Iya, iya. Label 24 di benda ini, ya. Iya, Lalu iya, saya simpan nih yang 24 ini, ya. Saya turunkan yang 25 bendanya ini. Habis itu saya tarik yang 25 ini. Saya munculkan lagi yang ini. Apakah berubah bendanya? Apakah berubah nomornya jadi 26? Kan kagak. Tetap 24 dia. Artinya Pak apa? Ustadz, Tetap yang 25 yang terakhir ini. Yang saya tunjukkan Oke. terakhir yang 25. Begini Pak Ustadz, kita kan jadi berbeda nih, karena memang berbeda lah kita keyakinannya. Kalau di saya 24 itulah yang terakhir. Boleh dong? Nggak boleh Pak Ustadz? Loh, Boleh apa nggak enggak. boleh? Kan 24 ditunjukkan di Tenang, tenang, Pak awal. Ustadz, tenang. Pelan-pelan, Ah. pelan-pelan Pak Ustadz ngomongnya. Kalau saya yang ke-24 inilah yang saya yakinin, karena dia juga akan datang lagi di yang terakhir. Boleh nggak Pak Ustadz? Kok Pak Nah, Ustadz gini. dikonfirmasi? Ya, oke, Karena labelnya tidak berubah 24, ada yang 25, maka tidak bisa yang 24 kita bilang yang terakhir. Pasti yang 25 terakhir, Bang. Nah, gitu. Bukan berarti muncul Ya. kedua kalinya benda yang 24 ini dia berubah jadi 26 nomornya. Kagak. Jadi gini artinya aja, apa? Bentar, artinya apa? Yang 24 ini tidak bisa kita katakan yang terakhir karena dia hanya diturunkan 2 kali. Gitu. Itu kan persepsi atau apa namanya keimanannya Pak Ustadz. Kalau saya kan meyakini memang 24 lah, tidak ada 25. Jangan marah Pak Ustadz. Iya. Kalaunya di Kristen kan sampai Yesus terakhir itu hal wajar, Iya. hal wajar. Iya, Tapi oke, kami oke, di oke. Islam juga meyakini bahwa Yesus atau Nabi Isa itu turun 2 kali. Sama. Oh, memang sudah tahu ya, sudah meyakinin juga ya tentang. Mm-mm. Nah, udah itu memang labelnya itu 24 kata Pak Ustadz, tapi dia 2 kali turun. Ya boleh juga dong itu diasumsikan Nabi terakhir. Ya boleh Nggak juga sih bisa, sebenarnya. nggak bisa. Bang, kalaunya kakak beradik ya, yang nongol kakak duluan. Nggak mungkin adik duluan, nggak mungkin. Kan gitu. Oke, kalau nggak gini aja. 24 dan 25, Pak Ustadz. Maaf nih. Si 24 mengakui yang ke-25-nya enggak? Oh, mengakui pasti, bahkan dia Ada nubuatkan. itu ayatnya. Ada itu Ada. ayatnya itu. Ada di 25 Bible tuh Anda. diakuin itu. Ada di Bible Aduh, Anda. emang ada Pak Ustadz? Loh, kan Saya dia nggak tahu. minta kepada bapaknya, jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu dia tidak akan nongol, tidak akan muncul. Aku meminta kepada Bapakku untuk mengutus seorang roh kebenaran, kata Yesus. Ciri-cirinya dia akan memuliakan aku dan dia akan mengajarkan segala hukum. Tuh ciri-cirinya. Di mana itu Pak Ustadz ayatnya? Boleh dong dikasih tahu. Boleh dong. Iya, biar Bentar. sama-samain Pak Ustadz. Nih, bentar ya.
Yohanes 14:17 satu tuh. Yohanes 15:26. Terus Yohanes 16:13. Nah, arti-artinya aja Pak Ustadz. Nah, baik, saya bacakan ya. Aja. Saya bacakan Oh, aja iya, boleh, sama boleh. Anda nih. Siap, Ya. siap, Ustadz. Siap, Ustadz. Baik. Nih, saya bacakan. Yohanes 14:17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Betul nggak Nabi Muhammad tidak diterima oleh Kristen? Betul, ya. Nah, Belum tentu. oke, belum tentu, bentar, Pak Ustadz. bentar, Belum, bentar belum. dulu Bang. Saya akan bacain. Oh, iya. Sebab Siap, siap, dunia betul, betul. Baca, tidak baca. melihat dia dan tidak mengenal dia. Oke? Karena saat ini Anda tidak kenal Nabi itu dan tidak pernah lihat Nabi itu. Tetapi Betul. kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bang, di dalam umat Islam, setiap saat nabinya itu disebut di dalam kehidupannya. Makanya kata Yesus, ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam mana Nabi Muhammad itu? Di dalam hati setiap umat Islam. Ya, tuh. Nih ciri-ciri yang dikatakan Yesus. Lalu dia ngomong lagi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Makanya Nabi Muhammad demi zat yang memegang ruh dan jiwaku, kata Nabi Muhammad, ya, akan turun Isa putra Maryam pada akhir zaman untuk kedua kalinya. Tuh, makanya Nabi Muhammad memberikan kesaksian tentang Yesus, tentang Nabi Isa. Terus lanjut, Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Bang, Nabi Muhammad di dalam Quran surah An-Najm, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi Nabi Muhammad itu berkata-kata dari yang dia dengar, wahyu yang dia dengar. Terus Nabi Muhammad itu juga banyak bernubuat hal yang akan datang. Contohnya nih, ya, tentang masalah manusia di akhir zaman. Di Mekah akan ada sebuah bangunan tinggi, yaitu jam yang menutupi Ka'bah bayangannya. Itu satu, terbukti sekarang. Habis itu kata Nabi Muhammad di Mekah itu akan banyak terowongan nantinya, terbukti sekarang. Terus manusia banyak lalai, kata Nabi Muhammad, terbukti adanya Android, adanya game, adanya TikTok. Terus kata Nabi Muhammad juga perzinahan terjadi di mana-mana, hotel banyak bejibun sekarang. Ya, makanya dia akan menubuatkan hal yang akan datang. Nah, terus kata-kata Yesus, ia akan memuliakan aku. Nih ayatnya. Nih ya, bentar. Kata Yesus ya, nih bentar ya, dia akan memuliakan aku. Nih, bentar ya. Anak bentar, Edis bentar, ini bentar. katanya, tidak anak Edis saya punya sendiri. Nih, ia akan memuliakan aku, kata Yesus ya. Terus dia Kata akan Yesus apa enggak Pak Ustadz? Yohanes Kata itu. Yesus. Yohanes yang ngomong itu Pak Ustadz. Iya, dicatatkan Yohanes. Kan merah tuh, ia akan memuliakan aku, kan kayak gitu. Terus juga kata Yesus, ia mengajarkan segala hukum. Nih, bentar ya. Hukum, saya ketik dulu. Nah, Banyak ini ayat yang Pak Ustadz tunjukkan ini. bentar ya, bentar. Bentar. Sebentar, saya tunjukkan di sini aja. Di aplikasi agak susah. Ia akan memuliakan aku dan mengajarkan segala hukum. Nih.
ayat Bible. Oke, nih saya lupa ayatnya masalahnya. Jujur aja. Tuh. Oke, Ya, siap. dia akan memuliakan Yesus dan mengajarkan semua hukum-hukum. Oke? Anda bisa ketik aja di Google gitu ya. Jadi, kata Yesus, nabi tersebut akan memuliakan aku. Roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus. Betul nggak Nabi Muhammad memuliakan Yesus? Kata Nabi Muhammad, Yesus itu tidak tersalib. Betul. Bentar, Bang. Bentar Oke, ya. terus lanjut Pak Lanjut Ustadz. dulu, ya, dengarkan dulu. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu bukan anak hasil zina, tetapi Yesus itu adalah ciptaan dari Tuhan yang suci, kata Nabi Muhammad. Dia tidak mati terkutuk, dia tidak tersalib, dia tidak ditampar tentara Romawi, tidak diludahi tentara Romawi, tidak ditombak tentara Romawi. Dia bukan anak haram. Dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Dia mengajarkan dari apa yang disampaikan Tuhan semesta alam. Dari Tuhannya. Itu Yesus dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Coba lihat Kristen. Apakah Kristen memuliakan? Kata Kristen, Yesus adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia, datang ke bumi, menyerupai manusia, mengambil jasad manusia, lalu menebus dosa dengan cara mati terkutuk di tiang salib. Saat ditangkap tentara Romawi, dia ditombak tentara Romawi, diseret tentara Romawi. Habis itu dia diludahi tentara Romawi. Itu penghinaan atau memuliakan itu? Itu kata Kristen, Galatia 3:13. Yesus mati terkutuk di tiang salib. Memuliakan atau menghina? Makanya Nabi Muhammad datang apa? Dia bukan orang yang terkutuk, dia orang yang benar. Dia bukan anak hasil zina, dia bukan anak haram. Dia adalah utusan Tuhan. Dia orang yang benar, kata Nabi Muhammad. Kayak gimana? Siapa yang memuliakan? Jelas Nabi Muhammad. Makanya kata Yesus, Bang, kata Yesus, ciri-cirinya roh kebenaran itu ia akan memuliakan aku. Dan ia akan mengajarkan segala hukum. Bang, di Islam ya Bang ya, dari kita bangun tidur buka mata sampai kita tutup mata tidur malam hari, itu yang kita lakukan segala hukumnya diajarkan Nabi Muhammad. Bayangkan, hukum nikah diajarkan Nabi Muhammad, hukum waris diajarkan Nabi Muhammad. Yesus mana ngajarin hukum nikah? Rukun nikah aja Yesus kagak pernah jelasin. Makanya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Tertulis di dalam Quran surah As-Saff ayat ke-6 ya. Gitu Bang. Oke, Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan ke saya banyak banget ayat-ayat Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah menjelaskan ke saya bahwasannya Yesus juga menyambut atau menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, benar ya? Ya. Nah, cuman terus Pak Ustadz juga membahas tentang kematian Yesus Kristus. Banyak ini hal-hal yang Pak Ustadz ngomongkan. Yang mana yang harus kujawab dulu ini Pak Ustadz? Apa nggak perlu kujawab semua? Apa? Silakan ditanggapi aja. Biar ada ditanggapin. Kalau ditanggapin mati tadi Pak Ustadz jelaskan, saya tanggapin mati boleh dong Pak Ustadz. Silakan. Nabi Muhammad meninggalnya karena apa Pak Ustadz? Sakit. Ya, udah dijelaskan sama Pak Ustadz. Sekarang Nabi Muhammad sakit, diracun sama perempuan apa bagaimana? Ini mohon maaf nih Pak Ustadz nih, jadi aneh kita pembahasannya, jadi nggak enak saya juga. Apakah Nabi Muhammad sakit meninggalnya karena diracun? Jawabannya tidak. Karena saat dia diracun itu saat setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi 4 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Sedangkan racun menurut penelitian ilmu kedokteran paling maksimal racun itu ya bereaksi dalam waktu 1 minggu.
Kalau udah lewat 1 minggu kagak ada reaksinya. Tuh sesuai Berarti nggak dengan benar. ilmu pengetahuan. Cuma Berarti nggak benar ada, yang saya maksud tadi, cuma ya? gini bang, ada Nabi oke. Muhammad mengeluh. Nabi Muhammad pernah mengeluh sebelum beliau wafat. Racun di Khaybar itu masih terasa di pembuluh darahnya. Gitu. Jadi ini beneran racun apa enggak Pak Ustadz? Enggak ya, tadi reaksi udah hilang harusnya. Enggak. Sebelumnya Nabi Muhammad juga jatuh sakit udah sebelum beliau mengeluh iya, iya. itu. Udah sakit lah ibaratnya gitu ya Pak Ustadz ya. Artinya tidak konkret, ini tidak benar yang saya bilang. Terus itu yang tentang kematian. Terus yang saya tanyakan tentang nubuat. Nah, tadi Alkitab yang Pak Ustadz jelaskan ke saya nubuat Yesus, tapi tidak dijelaskan namanya. Tetapi sebelum Yesus hadir itu sudah ada dinubuatkan Pak Ustadz di kitab-kitab Perjanjian Lama. Sudah ada Pak Sebelum Ustadz. Yesus hadir terus. Sudah dinubuatkan dianya bahwasannya akan datang seorang Nah, itu dijelaskan namanya langsung Mesias. Nah, sebenarnya nubuat-nubuat yang seperti ini disempelkan nama atau gelar ya. Sementara Pak Ustadz jelaskan Nabi Muhammad udah dinubuatkan Tuhan Yesus, itu tidak dijelaskan sampelnya kan atau namanya kan begitu. Oh, gini, di Perjanjian Lama tidak akan pernah Anda temukan nama Yesus. Nggak pernah, Bang. Nggak bakalan ada. Nah, ada memang, tapi Mesias ada. Makanya, yang namanya nubuatan itu menjelaskan ciri-ciri, bukan menjelaskan nama spesifik. Bukan. Itu namanya Minim sampel lah nubuatan. Pak Ustadz. Minim sampel lah untuk Yo, kalau- menuju ke kalau- sana itu loh. Kalau sampel-sampel yang dikatakan Yesus kan saya jelaskan tadi dari beberapa ayat, Oke. kan kayak gitu. Oke. Nah, kalau Yesus dijelaskan sampel-sampelnya di Perjanjian Lama, ya itu no problem gitu. Karena kita pun mengakui bahwa Nabi Isa itu bergelar Al-Masih. Gitu. Siapa yang kagak percaya dengan dia? Percaya. Hanya saja umat Islam mendudukkan Isa atau Yesus tersebut sesuai dengan porsinya, yaitu hamba Tuhan. Dia seorang nabi, dia seorang guru. Kami dudukkan seperti itu. Tidak pernah dari mulutnya dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan semesta alam, atau jelmaan Tuhan, atau pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Hanya Kristen aja yang bikin-bikin kayak gitu. Pak Ustadz, anak saya nangis ini, mengganggu nggak di labnya ya? Apa saya Agak mengganggu gimana? sih. Mengganggu? Jadi saya mohon maaf nih Pak Ustadz, jadi nggak enak diskusinya kan Pak Ustadz. Gimana nih? Nanti aja kali ya, saya boleh naik lagi kali Pak Ustadz ya. Saya Boleh. mengganggu nggak enak Pak Ustadz, diskusinya kita Boleh. kurang enak ya. Baik, Mohon baik. maaf sebelumnya, Pak Hentikan Ustadz, dulu. ya. Hentikan dulu. Baik, nggak Turunkan apa-apa. saya, Pak Saya Ustadz. naikkan Ya. dulu Kristen yang lainnya, nanti silakan Siap, lagi siap, untuk naik siap, ya. siap. Siap, Pak Oke, Ustadz. thank you Iya, siap, atas Pak Ustadz. diskusinya. Semoga Thank mengedukasi. you, thank you. Siap. Baik Ustadz, insya Allah nanti saya naikin. Beliau juga ada japri saya gitu. Insya Allah Ustadz Wafi. Nanti kalau beliau minta naik, saya akan naik.